Di cerita sebelumnya Ning Yuan merebut senjata spiritual Qiyu Chuan sehingga membuat Qiyu Chuan merasa sangat murka. Dan kini Qiyu Chuan mulai mempersiapkan sebuah teknik, bahkan dia menciptakan sebuah rune kuno dari energinya. Yang membuat Ning Yuan merasa sangat terkejut, dan di saat bersamaan terjadilah sebuah ledakan energi di sekitar tempat Qiyu Chuan berada. Yang membuat semua orang sangat terkejut karena saat ini ada seekor monster yang berada di sekitar Qiyu Chuan. Dan menurut mereka monster itu adalah binatang suci yang dimiliki oleh Qiyu Chuan yang bernama Suelang. Dan monster itu berada di alam pembangunan fondasi. Setelah itu Qiyu Chuan menaiki tubuh Suelang sembari dia berkata, "Sekarang aku akan menggunakanmu sebagai makanan bagi binatang kelahiranku." Namun ketika Suelang mendekatinya, Ning Yuan hanya menatapnya sembari dia berkata, "Menurutku binatang kelahiranmu cukup bagus. Meskipun dia hanya berada di tahap pertama pembangunan fondasi. Tapi aku akan bersenang-senang dan menganggapnya sebagai binatang peliharaan." Yang seketika itu membuat Qiyu Chuan merasa sangat kesal dan dia pun berteriak dengan berkata, "Suelang, hilangkan pria di hadapanmu," dan di saat itu juga Suelang menyerang Ning Yuan. Namun Ning Yuan masih sempat untuk menghindarinya, namun dengan sangat cepat Suelang telah kembali mengarahkan serangannya kepada Ning Yuan yang belum bersiap. Sehingga serangan itu mengenai Ning Yuan dengan telak dan membuatnya membentur lantai dengan sangat keras. Meskipun begitu Ning Yuan masih dapat bertahan dan dapat kembali berdiri. Namun di saat bersamaan Suelang kembali mengarahkan serangannya hingga menciptakan sebuah ledakan di tempat Ning Yuan berdiri. Sehingga membuat semua orang berpikir bahwa Ning Yuan telah berhasil dikalahkan. Dan Qiyu Chuan tertawa dengan lebar sembari dia berkata, "Hancurkan hingga halus agar kau dapat memakannya dengan mudah." Namun betapa terkejutnya Qiyu Chuan ketika dia melihat serangan yang dilancarkan oleh Suelang dapat ditahan dengan sangat mudah oleh Ning Yuan. Sembari tersenyum tipis Ning Yuan berkata, "Apa kau pikir akan mudah untuk menghilangkanku?" Dan dengan keterkejutannya Qiyu Chuan berkata, "Bagaimana mungkin kau masih bisa bertahan?" Dan di saat bersamaan Ning Yuan mengarahkan serangannya hingga membuat Suelang terlempar dan mengalami luka yang cukup parah. Yang membuat semua orang tidak menyangka jika Ning Yuan dapat menghempaskan monster sebesar itu. Dan pada akhirnya Suelang terlempar hingga membuatnya berpindah di sisi lain arena. Dan dengan dipenuhi amarah Qiyu Chuan berteriak kepada Suelang agar segera bangun dan membalas Ning Yuan. Dan di saat itu juga Suelang kembali berdiri dan menyerang Ning Yuan dengan raungannya yang sangatlah keras. Sehingga membuat tempat yang berada di sekitarnya hancur bahkan dapat menghempaskan Ning Yuan. Namun Ning Yuan masih dapat bertahan dan malah berbalik berteriak dengan sangat keras. Sehingga membuat Suelang merasa terkejut dan cukup kebingungan. Dan ketika melihat perubahan pada Suelang, Ning Yuan berpikir jika teriakannya memang akan berefek kepada Suelang. Dan Qiyu Chuan pun merasa cukup kebingungan dan bertanya kepada Suelang mengapa dia terlihat kebingungan. Namun Suelang malah mengaum dengan sangat keras seperti sedang kehilangan kendalinya. Dan Ning Yuan segera memanfaatkan kesempatan itu dengan bergerak sangat cepat untuk mendekati Suelang. Setibanya di dekat Suelang, Ning Yuan segera menggenggam sebagian tubuh Suelang. Lalu dia pun melemparkan tubuh besar Suelang bersama dengan Qiyu Chuan yang berada di atasnya. Yang membuat Qiyu Chuan merasa cukup terkejut dan langsung melompat dari atas tubuh Suelang. Namun ketika dia telah mendarat kembali ke atas arena, secara tiba-tiba Ning Yuan telah berada di sampingnya yang membuat Qiyu Chuan merasa sangat terkejut. Dan di saat itu juga Ning Yuan segera mengangkat tubuh Qiyu Chuan sembari dia berkata, "Aku sudah bilang padamu, jangan macam-macam denganku." Akibat cengkeraman Ning Yuan terlalu kuat sehingga membuat Qiyu Chuan hampir kehilangan kesadarannya. Dan Ning Yuan melepaskan tubuhnya hingga membuat Qiyu Chuan tersungkur di bawah kakinya. Yang membuat semua orang sangat terkejut karena mereka tidak menyangka jika Qiyu Chuan akan dapat dikalahkan oleh Ning Yuan. Lalu Ning Yuan menatap Qiyu Chuan dengan sorot mata yang tajam sembari dia berkata, "Jika kau berbuat macam-macam denganku lagi, aku akan benar-benar menghilangkanmu." Di saat bersamaan Renji yang tadinya melarikan diri telah kembali mendekati Ning Yuan sembari dia berkata, "Aku tidak menyangka kau sangat kuat hingga kau bisa mengalahkan Tuan Muda Qiyu." Dan dengan sangat kesal Baye berkata, "Kau sungguh tidak tahu malu. Beraninya kau kembali ke tempat ini." Namun Renji berdalih jika dia tidak melarikan diri. Tapi kebetulan dia mengalami sakit pada perutnya. Di saat bersamaan Ning Yuan dikejutkan dengan kedatangan Li Mu yang membawa beberapa orang bersamanya sembari dia berkata,
Aku di sini untuk membalas semua yang telah kau lakukan. Sehingga membuat semua orang merasa cukup terkejut karena ada yang berani memprovokasi keluarga Li yang merupakan salah satu keluarga besar di kota cahaya perak. Beralih kepada Renji yang kembali melarikan diri dengan alasan perutnya kembali terasa sakit. Tanpa memperdulikan Renji, Baye berkata, "Hei, sudah lama kita tidak bertemu. Apakah dantianmu telah pulih?" Yang membuat Limu merasa sangat kesal sembari dia berkata, "Beraninya kau memprovokasi tuan muda ini. Aku pastikan kau akan merasakan konsekuensinya." Dan dengan bersantai Baye menjawab jika dia akan menunggunya. Yang membuat Limu bertambah sangat kesal dan dia pun mendekati Ning Yuan sembari dia berkata, "Dendam hari ini dan dendam lama akan kubalaskan semuanya hari ini." Namun Ning Yuan berkata jika dia tidak memiliki waktu untuk meladeni Limu. Tapi Limu berkata bahwa Ning Yuan tidak memiliki hak untuk menolak. Sembari menunjuk Qiu Chuan yang telah terkapar, Ning Yuan berkata, "Apa kau tidak melihatnya? Dia sama sepertimu dan aku baru saja selesai menghajarnya." Dan dengan sorot mata yang tajam Limu berkata, "Apakah kau menyamakanku dengan sampah Qiu Chuan itu?" Dan menurut Ning Yuan mereka berdua sama-sama seperti seorang sampah. Yang seketika itu membuat Limu merasa sangat murka dan menantang Ning Yuan untuk naik ke atas arena dan bertarung dengannya. Namun Ning Yuan langsung menolak tawaran dari Limu. Meskipun begitu Limu tidak memperdulikannya dan meminta anak buahnya untuk mengepung Ning Yuan. Sehingga kini sekelompok orang itu mengepung Ning Yuan dan tidak memberikan ruang kepadanya. Yang membuat Ning Yuan hanya menatap mereka sembari dia berkata, "Aku adalah orang pertama yang dapat mencapai puncak. Selama aku tidak pergi ke atas arena, apakah kau berani menyentuhku?" Dan Limu pun hanya terdiam dengan sangat kesal tanpa mampu melakukan apapun kepada Ning Yuan. Lalu Baye ikut mengejek Limu dengan berkata, "Padahal aku telah memberimu kesempatan. Tapi bahkan kau tidak mampu untuk melakukannya." Di saat bersamaan Xia Guye yang juga telah berada di tempat itu berkata, "Meskipun kau telah mencapai puncak, tapi ujian ini bukanlah ujian yang sebenarnya." Dan ketika melihat kedatangan Xia Guye, Limu merasa sangat senang. Lalu Xia Guye meminta Ning Yuan untuk memberikan token miliknya kepadanya. Sehingga Ning Yuan bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Xia Guye. Lalu Xia Guye berkata, "Sejak aku melihatmu, aku curiga tokenmu berasal dari suatu hal yang salah. Karena bagaimana bisa seorang sampah yang tidak memiliki dantian sepertimu memiliki token dari Akademi Daun Gugur? Menurutku kau pasti telah mencuri token itu dari seseorang atau bahkan memalsukannya." Dan semua orang mulai menaruh rasa curiga kepada Ning Yuan setelah mendengarkan perkataan dari Xia Guye. Namun Ning Yuan membalasnya dengan berkata, "Apa hanya dengan penilaian seperti itu kau menyimpulkan jika token yang kumiliki adalah palsu?" Lalu Xia Guye meminta Ning Yuan untuk mengeluarkan tokennya agar dia dapat melihat apakah token itu benar-benar asli atau palsu. Namun Ning Yuan malah berkata mengapa dia tidak memeriksa token dari orang lain dan hanya memeriksa tokennya. Dan Xia Guye menjawabnya dengan berkata, "Aku yang bertanggung jawab atas ujian kali ini. Jadi siapapun yang ingin aku periksa itu semua adalah hakku. Jika aku tidak menunjukkan padamu, apa yang akan kau lakukan?" Balas Ning Yuan, dan Xia Guye menjawabnya dengan berkata, "Jika itu yang kau lakukan aku akan mendiskualifikasimu dan membiarkanmu keluar dari tempat ini." Yang seketika itu membuat Ning Yuan merasa cukup kesal sembari dia berkata, "Bagaimana jika tokenku asli dan kau salah menilainya?" Dan dengan sangat lantang Xia Guye berkata, "Jika aku salah aku akan bersujud di bawah kakimu dan langsung meminta maaf. Aku yakin semua orang yang memiliki koneksi di Akademi Daun Gugur tidak akan mungkin memberikan token kepada seseorang yang tidak memiliki dantian sepertimu." Setelah mendengar perkataan Xia Guye, Ning Yuan menunjukkan token yang dia miliki kepada Xia Guye. Dan Xia Guye pun segera memeriksa token itu untuk beberapa saat. Setelah itu Xia Guye berkata, "Pemuda ini benar-benar berani memalsukan tokennya. Cepat tangkaplah dia." Dan semua orang yang berada di sana merasa sangat kesal dan mulai menghina Ning Yuan setelah mendengar ucapan dari Xia Guye. Sembari berteriak Ning Yuan bertanya apa yang menyebabkan Xia Guye berpikir jika token miliknya adalah palsu. Dan dengan sangat kesal Xia Guye berkata, "Seperti yang kalian lihat. Token yang asli akan mencantumkan nama dari pemberi token di belakangnya dan nama dari calon murid di depannya. Namun token ini sama sekali tidak mencantumkan nama di kedua sisinya. Sehingga kini Ning Yuan hanya bisa bergumam, Liu Qingcheng yang memberikan token ini kepadaku.
Jadi tidak mungkin token ini palsu, lalu Xia Guye berkata kepada Limu. Karena pemuda ini merupakan seorang penipu, jadi dia akan menyerahkannya kepada Limu. Dan Limu berkata dia akan melakukannya dengan senang hati dan memberikan hukuman yang pantas kepada Ning Yuan. Namun di saat bersamaan mereka semua dibuat terkejut. Karena secara tiba-tiba token yang dipegang oleh Xia Guye mulai retak. Sehingga membuat Xia Guye juga merasa terkejut sembari dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan kini terlihat nama Ning Yuan telah tercantum di depan token itu. Sehingga membuat semua orang yang berada di tempat itu sangatlah terkejut karena situasi semacam itu jarang sekali terlihat. Dan dengan keterkejutannya Xia Guye berkata, ini mustahil. Bagaimana bisa kau bisa mendapatkan token dari kakak senior Liu Qingcheng? Begitupun Limu yang juga sangat terkejut sembari dia berkata, bagaimana ini mungkin? 3 tahun lalu, Liu Qingcheng datang dari luar wilayah untuk menantang Akademi Daun Gugur. Dan hanya dalam satu hari 13 orang kuat di dalam akademi berhasil dia kalahkan. Bahkan wakil penetua akademi secara pribadi mengambil tindakan untuk mengalahkan Liu Qingcheng. Namun yang aneh adalah ketika wakil penetua telah menang dia malah mengundurkan diri. Dan sampai saat ini aku tidak pernah berjumpa lagi dengannya di wilayah ini. Dan untuk Liu Qingcheng secara pribadi malah disambut oleh penetua akademi bahkan menjadikan murid pribadinya. Sehingga membuat statusnya lebih tinggi dari murid akademi lainnya dan dia merupakan murid pertama di Akademi Daun Gugur. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa dia malah memberikan token miliknya kepada seorang sampah. Ucap Limu sembari menatap token milik Ning Yuan. Setelah itu Ning Yuan berkata, apakah token itu asli? Dan Limu berkata bahwa token itu memang asli. Yang membuat Ning Yuan langsung merebut token miliknya dari tangan Limu. Dan di saat itu juga Ning Yuan menatap Xia Guye sembari berkata, bukankah sudah saatnya kau memenuhi janjimu? Yang seketika itu membuat Xia Guye merasa sangat kesal sembari dia berkata, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Lalu Ning Yuan membalasnya dengan berkata, aku hanya menagih janjimu. Kau tadi berkata jika token itu asli kau akan bersujud dan meminta maaf kepadaku. Apakah seorang murid Daun Gugur tidak bisa memegang omongannya? Namun di saat bersamaan semua orang meminta agar Ning Yuan tidak memperpanjang masalahnya dengan Xia Guye. Yang membuat Ning Yuan merasa cukup kesal sembari berkata, di saat dia menuduhku memiliki token palsu, mengapa kalian tidak membelaku seperti ini? Dan sekarang kalian semua malah membujukku untuk memaafkannya. Jika kalian berani mengatakan hal lain lagi, aku tidak akan segan untuk menghilangkan kalian semua. Dan dengan dipenuhi rasa kesal Xia Guye berkata, apa kau benar-benar ingin aku bersujud dan meminta maaf kepadamu? Dan Ning Yuan menjawabnya dengan berkata, aku hanya ingin menagih janji yang telah kau katakan. Lalu Xia Guye kembali berkata, jangan lupa saat ini kau berada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian. Dan dengan sangat santai Ning Yuan membalasnya, semua itu tidak masalah bagiku. Jadi segera lakukanlah dan jangan lagi membuang-buang waktuku. Namun di saat bersamaan ada seorang wanita yang datang sembari dia berkata, itu hanya taruhan biasa, mengapa kalian saling memojokkan satu sama lain? Dan ketika melihat wanita itu Xia Guye merasa cukup senang dan wanita itu bernama Wang Yuan. Dan menurut beberapa orang di sana Wang Yuan berada di antara 100 teratas murid Akademi Daun Gugur. Dan dia juga sangat ahli dalam teknik ilusi, sembari menatap Wang Yuan. Ning Yuan berkata, apa yang terjadi antara aku dan dia tidak ada hubungannya denganmu. Lalu Wang Yuan membalasnya dengan berkata, aku hanya memintamu untuk belajar mengasihani orang lain meskipun hal itu akan sangat sulit dilakukan. Meskipun begitu Ning Yuan tetap bersikeras dengan berkata, tapi di saat dia memfitnahku dengan menganggap bahwa tokenku palsu. Mengapa kau tidak datang untuk membantuku? Dan Wang Yuan malah bersikap sombong sembari berkata, kau itu siapa? Apa kau pikir kau telah memenuhi syarat agar aku membantumu? Sembari menunjuk Wang Yuan, Ning Yuan berkata, apakah kau pikir semua orang harus lebih dulu memujamu? Yang seketika itu membuat Wang Yuan menjadi sangat kesal dan dia pun berkata, apa kau lupa kau di sini hanya untuk berpartisipasi dalam ujian? Jika kau tidak menyelesaikan masalah ini di sini, kau berarti telah menggali kuburanmu sendiri. Namun Ning Yuan malah berkata, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Maka kau harus bersiap menanggung konsekuensinya, ucap Wang Yuan dengan sorot mata yang tajam. Dan Ning Yuan hanya tersenyum tipis sembari berkata, apakah kau ingin menghilangkanku?
Aduh, aku sangat ketakutan. Dan Baye ikut menimpali dengan berkata, jika aku seorang master di akademi ini, aku akan mencuci mulut yang gemar beromong kosong itu. Yang seketika itu membuat Wang Yuan merasa sangat kesal sembari berkata, cepat katakan apa yang kau inginkan. Lalu Ning Yuan meminta Xia Guye untuk menyerahkan kantung penyimpanannya dan dia akan membiarkan masalah ini selesai. Namun Xia Guye langsung menolak permintaan Ning Yuan. Dan dengan sorot mata yang tajam Ning Yuan berkata, jika kau tidak ingin memberikannya padaku, segeralah bersujud dan minta maaflah padaku. Namun di saat bersamaan Wang Yuan berkata jika dia setuju dengan apa yang diinginkan oleh Ning Yuan, yang membuat Xia Guye hanya bisa menuruti perkataan dari Wang Yuan. Lalu Ning Yuan menjulurkan tangannya sembari meminta kantung penyimpanan dari Xia Guye. Tapi Xia Guye masih merasa ragu-ragu karena di dalam kantung penyimpanannya berisi berbagai sumber daya dan puluhan ribu batu roh. Namun tetap saja Wang Yuan memaksa Xia Guye untuk memberikannya kepada Ning Yuan. Sehingga tanpa adanya pilihan lain, Xia Guye memberikan kantung penyimpanan miliknya kepada Ning Yuan. Dan setelah menerimanya Ning Yuan berlalu pergi meninggalkan Wang Yuan dan Xia Guye yang merasa sangat kesal sembari dia berkata, kakak senior Wang Yuan, di dalam kantung penyimpanan itu berisi semua harta yang aku miliki. Dan Wang Yuan meminta Xia Guye untuk tidak terburu-buru. Karena cepat atau lambat mereka akan mendapatkannya kembali. Lalu Wang Yuan menatap Limu sembari berkata, Tuan Muda Limu, karena kita memiliki musuh yang sama, mengapa kita tidak bekerja sama saja untuk memberikan pelajaran kepada pemuda itu? Beralih kepada Ning Yuan yang telah keluar dari dalam perjamuan puncak. Namun ada seseorang yang menatapnya sembari meminta agar mereka mengawasi Ning Yuan karena memiliki token dari Liu Qingcheng. Tapi rekannya yang lain meminta agar tidak terlalu khawatir karena dia hanyalah seorang sampah dengan tubuh fisik dan tanpa memiliki dantian. Sehingga dia tidak akan pernah mencapai puncak. Setelah Ning Yuan berada di kediamannya terlihat Renji telah kembali menghampirinya. Yang membuat Baye langsung mengejeknya dengan berkata, aku tidak menyangka jika kau masih berani menunjukkan wajahmu kepada kami. Namun Renji tetap beralasan jika dia tidak bisa membantu Ning Yuan karena kesehatannya sedang tidak baik hari ini. Namun Baye sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Renji. Setelah itu Renji mendekatkan wajahnya sembari memberitahu Ning Yuan bahwa saat ini Ning Yuan telah berada dalam bahaya. Tapi Baye berpikir jika Renji hanya ingin membodohi mereka. Kemudian Renji mulai menjelaskan jika Limu meminta keluarga Li untuk mengirim bantuan kepadanya. Dan mereka akan mengirim 6 orang kuat dalam pertempuran puncak. Lalu Ning Yuan bertanya apakah Limu akan mengirim 6 orang kuat untuk menghentikannya. Dan Renji berkata jika semua itu sudah jelas. Meskipun keluarga Li memiliki status yang tinggi di kota cahaya perak, tapi tidak mudah bagi Limu untuk membujuk keluarga besar lainnya untuk berurusan denganmu. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki latar belakang bisa menyetujui apapun selama Limu memberi mereka beberapa manfaat, terlebih lagi hanya berurusan denganmu. Semua itu akan menjadi sangat mudah. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.